Pesawat ini salah mendarat, guys, dan mereka malah turun di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi para pemberontak. Wah, ngeri gak tuh? Dan buat kalian yang penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi ceritanya, ada seorang pilot bernama Brody. Ia sedang video callan dan buru-buru untuk menerbangkan pesawatnya dari Singapura menuju ke Tokyo. Dan ia pada saat itu ditemani oleh kopilot bernama Samuel. Beberapa saat sebelum pesawat lepas landas, kepala pramugari pun datang dan memberitahu kapten ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Orang itu ternyata seorang petugas kepolisian dan ia bermaksud untuk meminta izin membawa seorang tersangka pembunuhan bernama Louis dalam pesawatnya. Awalnya kapten pun ragu, namun karena si polisi terus meyakinkan kapten jika ia akan tetap mengawasi itu, akhirnya kapten pun mengizinkannya. Singkat cerita, pesawat Trailblazer 119 itu pun lepas landas dengan membawa total 14 penumpang. Sejak awal sebelum penerbangan ini, pilot dan kopilot sudah memprediksi jika jalur penerbangan mereka akan melewati hujan badai. Namun saat pesawat akan melintasi wilayah tersebut, di luar dugaan mereka ternyata badai itu sangatlah besar. Hingga akhirnya awan hitam dan gumpalan badai yang sangat besar menghantam badan pesawat. Guncangan pun mulai dirasakan para penumpang. Kapten lalu mengingatkan mereka untuk mengencangkan sabuk pengaman dan meyakinkan mereka jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, guncangan yang lebih keras pun kembali terjadi dan menyebabkan kepala kapten terbentur. Ia lalu bergegas kembali ke kursinya dan melanjutkan pekerjaan. Kapten lalu meminta izin pada pos lalu lintas udara untuk menaikkan ketinggian agar pesawat bisa menghindari badai tersebut. Namun karena badai ini cukup besar, komunikasi pun terputus. Bahkan navigasi pesawat pun rusak. Akhirnya karena situasi yang semakin sulit itu, kapten memutuskan jika pesawat akan mendarat darurat. Ketua pramugari lalu menghibau para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman dan tetap berada di tempat duduk masing-masing. Namun si petugas polisi ini malah keluar untuk mengambil HP yang jatuh. Akhirnya seorang pramugari pun mencoba menghentikan si polisi. Namun hal itu menyebabkan mereka berdua harus meninggoy. Singkat cerita, setelah melewati badai, kapten melihat sebuah pulau dan berniat untuk mendarat darurat di sana. Di lain sisi, di kantor pusat maskapai, para dewan perintis baru saja mendapatkan laporan jika pesawat Trailblazer dengan nomor penerbangan 119 hilang kontak. Mereka pun lalu mencoba untuk melacak posisi pesawat saat ini. Sementara itu, setelah berhasil mendarat, Kapten Brody menghimbau para penumpang untuk tetap tenang dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka. Setelah itu, kapten kembali memasuki pesawat untuk membungkus mayat polisi dan pramugari sebelumnya. Ia juga mengamankan beberapa barang penting seperti pistol, pisau, dan kunci borgol. Lalu kemudian kapten dan kopilot mencoba memperbaiki beberapa bagian pesawat yang rusak. Setelah itu mereka pun mencoba untuk melacak di mana titik lokasi mereka saat ini berada. Akhirnya diketahuilah jika saat ini mereka berada di Pulau Jolo, Filipina. Hal ini membuat Samuel sedikit khawatir karena berdasarkan yang ia tahu, pulau ini dikuasai oleh militan bersenjata yang tidak takut pada siapapun. Selain itu, di sini juga tidak ada polisi ataupun hukum yang berlaku. Bahkan saking bahayanya, tentara Filipina saja tidak berani untuk mengusir kelompok itu. Mendengar hal itu, kapten pun segera mengganti baju lalu mengajak Louis ke dalam hutan untuk mencari bantuan agar mereka bisa secepatnya meninggalkan pulau tersebut. Sementara Samuel berusaha memperbaiki kerusakan mesin pesawat, hingga akhirnya setelah beberapa saat ia mengotak-atik mesin itu, semuanya kembali berfungsi. Namun sayang bahan bakar pesawat itu habis, sehingga mereka belum bisa melanjutkan penerbangan sebelum mendapatkan bahan bakar. Sementara itu, saat bersamaan, di pemukiman masyarakat setempat, salah satu anggota pemberontak melaporkan pada pemimpin mereka yang bernama Datu Junmar jika malam tadi ada sebuah pesawat mendarat di dekat hutan. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Datu lalu mengirim seorang anak buahnya untuk memeriksa pesawat tersebut dan memastikan jika mereka bukan militer. Di saat bersamaan di dalam hutan itu, Louis mengatakan pada kapten jika sebenarnya ia adalah mantan anggota militer. Namun 15 tahun lalu ia tidak sengaja melakukan pembunuhan
satu senjata untuknya. Di lain sisi, putri kapten akhirnya melaporkan pada pihak maskapai jika lokasi pesawat saat ini di Pulau Jolo, Filipina. Akhirnya karena mengetahui jika pulau tersebut sangatlah berbahaya, maka seorang mantan pasukan khusus bernama Scarsdale langsung mengirim tentara bayaran untuk penyelamatan mereka. Sementara itu, Kapten dan Louis masih memeriksa ruangan lain di bangunan tersebut, hingga akhirnya menemukan bekas darah dan kamera yang masih menyala. Lalu setelah diperiksa, mereka pun menemukan beberapa video orang yang sedang dieksekusi oleh para pemberontak. Melihat hal itu, Kapten langsung teringat dengan para penumpang yang ia tinggalkan, sehingga mereka pun langsung bergegas untuk kembali. Benar saja, saat ini para pemberontak sedang mendatangi pesawat itu. Awalnya para penumpang menyangka jika mereka adalah tim penyelamat yang dikirim oleh pemerintah Filipina. Namun mereka pun kaget saat pemberontak itu mulai menembakkan pistolnya. Tak lama kemudian, Kapten pun sampai dan ia saat itu melihat langsung beberapa penumpangnya di-kill karena mencoba kabur. Kapten yang kesal saat itu ingin keluar namun ia ditahan oleh Louis. Lalu saat para pemberontak itu telah membawa mereka menggunakan bis, Kapten dan Louis pun keluar dan langsung meng-kill pemberontak yang sedang ditugaskan untuk mengambil barang-barang milik para penumpang. Mereka pun lalu menginterogasi salah satu pemberontak dan menanyakan kemana para penumpang itu dibawa pergi. Lalu setelah pemberontak itu mengatakan semuanya, ia pun lalu di-kill. Sebelum berangkat menyusul mereka, Kapten pun menuliskan lokasi markas para pemberontak tersebut, agar nanti saat tim penyelamat datang mereka bisa menyusul mereka. Singkat cerita, Kapten dan Louis kini sampai di markas para pemberontak, dan mereka pun di sana terpaksa harus meng-kill beberapa anak buah Datu agar bisa menyelamatkan nyawa para penumpang. Terlihat markas itu dijaga ketat oleh anak buah Datu, sehingga mereka pun harus sangat berhati-hati menyelinap masuk agar tidak ketahuan. Akhirnya mereka pun bisa membebaskan para penumpang itu, dan setelah itu karena tidak ada cara lain untuk membawa para penumpang itu dengan cepat meninggalkan markas, Kapten pun terpaksa menggunakan bis milik para pemberontak untuk membawa mereka. Lalu setelah semuanya masuk, Louis pun mengatakan jika mereka tidak akan bisa keluar karena pintu keluar markas dijaga dengan sangat ketat. Akhirnya demi menyelamatkan semua penumpang tersebut, Kapten pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dan pergi untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Kapten pun memanggil para pemberontak itu dan ia langsung dikepung. Lalu Datu pun keluar dan Kapten pun memintanya untuk melepaskan para penumpang. Sementara sebagai gantinya ia akan menyerahkan diri. Namun mendengar hal itu, Datu malah menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi nyawa Kapten. Untung saja saat hal itu akan dilakukan, tim penyelamat akhirnya datang. Dengan persenjataan yang lengkap, akhirnya mereka pun berhasil memukul para pemberontak dan memporak-porandakan markas mereka. Setelah itu mereka semua segera masuk ke dalam bis dan kembali ke tempat pesawat. Pada saat itu Kapten langsung mengarahkan para penumpang untuk segera naik pesawat, karena mereka hanya punya waktu kurang dari 10 menitan sebelum pemberontak itu kembali menyusul. Setelah para penumpang masuk, tim penyelamat dan Louis langsung menyebar ke beberapa titik untuk mengamankan pesawat dari para pemberontak. Tak lama kemudian para pemberontak itu tiba dan hujan peluru pun tak dapat dihindarkan. Di tengah pertemuan itu, Kapten mengatakan pada tim penyelamat bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk naik sebelum pesawat itu lepas landas. Sementara itu Louis yang kini statusnya sebagai buronan memilih untuk tetap di pulau itu dan mencoba mengamankan pesawat dari bawah. Namun saat Kapten akan kembali masuk ke dalam pesawat, Datu saat itu berhasil menembak kakinya. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Kapten pun mengabaikan rasa sakitnya demi menyelamatkan semua penumpang. Sementara itu Louis yang kehabisan peluru terkejut. Saat ia mencari amunisi, ia malah menemukan tumpukan uang di dalam tas. Mesin pesawat pun mulai dihidupkan. Sementara para pemberontak itu terus menembak ke arah pesawat untuk menghentikan mereka. Lalu setelah semuanya masuk, tim penyelamat itu menyuruh Louis untuk masuk. Namun ia malah mengambil tas berisi uang itu dan kabur. Pesawat mulai berjalan dan mereka saling berkejaran. Lalu karena kondisi yang semakin sulit, para pemberontak pun memutuskan untuk menembakkan RPG. Untung saja, Louis berhasil menggagalkan rencana itu sehingga tembakan mereka meleset. Datu lalu mencoba menembak kedua kalinya, namun kali ini Kapten mempercepat laju pesawat,
Sementara itu Louis melihat pasukan pemberontak kini datang dengan semakin banyak. Ia pun lalu memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Dan di saat bersamaan Kapten kini sedang berjuang untuk mendaratkan pesawatnya ke bandara terdekat. Pendaratan pun berhasil. Mereka semua lalu disambut oleh para tim penyelamat yang sudah bersiap di bandara tersebut. Para penumpang pun lalu berterima kasih kepada kapten atas semua perjuangannya. Lalu setelah itu film pun selesai.